Selamat datang Sobat OJW, bertemu dengan saya Dimas Pristofani Riananda. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan software CAD untuk membuat desain 3 dimensi. Software yang kita gunakan yaitu produk-produk dari Autodesk. Yang pertama software Eagle untuk pembuatan board elektronik dan Fusion 360 untuk pembuatan desain 3 dimensi enclosure atau casing. Kedua software ini saling berkaitan satu sama lainnya karena memiliki fungsi masing-masing yang berbeda. Pembuatan desain elektronik sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembuatan desain elektronik menggunakan software Autodesk Eagle. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang desain 3 dimensi dan enclosure atau casing berdasarkan desain elektronik yang telah kita buat sebelumnya. Baik, mari kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas selanjutnya. Pada tahap pertama ini kita buka software Autodesk Eagle untuk memilih desain board elektronik yang telah kita buat sebelumnya. Software Eagle memiliki dua tipe file, yaitu skematik yang berisi rangkaian dan file layout yang berupa desain dari board elektronik yang dibuat. Kita akan fokus untuk mempersiapkan file layout yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk pembuatan desain produk elektronik. Untuk memeriksa kesiapan file layout, kita bisa menggunakan fitur manufaktur untuk melihat simulasi manufaktur dari pembuatan desain board yang kita gunakan. Kita memeriksa bagian atas file layout dan kita juga periksa bagian bawah file layout sehingga tidak ada kekeliruan pada saat proses produksi nantinya. Perlu diperhatikan, pada desain layout yang kita gunakan memiliki 4 titik lubang pondasi yang fungsinya sebagai penyangga. Setelah dirasa cukup untuk pemeriksaannya, maka kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu upload file board ini ke Autodesk Fusion 360. Untuk cara upload, kita bisa pilih menu Fusion 360 di samping kanan. Dan setelah itu kita pilih Create New Fusion 360 Design dan klik Next. Lalu kita pilih folder Default Project untuk upload file ini. Jangan lupa periksa juga 3D package telah terisi semua. Setelah itu klik Push untuk upload ke Fusion 360. Tunggu sebentar hingga muncul notifikasi bahwa file kita telah berhasil terupload. Setelah berhasil terupload, kita bisa buka Autodesk Fusion 360, lalu kita bisa refresh atau reopen folder default project yang telah kita gunakan untuk upload file. Setelah file terupload, kita akan membuat file baru untuk desain produk elektronik yang akan kita buat nantinya. Setiap kali membuka Fusion 360, kita akan disajikan untitled file di mana kita harus klik save untuk menyimpan file ini. Kita namakan file ini sesuai dengan nama yang kita pilih, yaitu Arduino Nano Closure. Setelah itu kita klik save untuk menyimpan. Setelah berhasil menyimpan, kita langsung masukkan file desain layout dengan cara drag and drop ke dalam file kita. Setelah masuk, kita bisa mengatur posisi dari desain layout kita sesuai dengan keinginan kita dengan movement.
Kita cek dahulu apakah benar komponen-komponen desain layout kita yang kita desain sudah tertata dengan rapi. Kita nanti akan menggunakan 4 lubang terluar dari desain layout kita untuk membuat desain produk elektronik yang akan kita gunakan, di mana ini adalah fondasi dari desain layout untuk pemasangan pada desain produk elektronik. Kita akan memulai untuk menggambar dari bagian bawah board layout yang akan kita gunakan. Pilih bagian bawah dari board, lalu setelah itu klik bagian menu toolbar yaitu toolbar create, lalu pilih bagian create sketch. Sesaat setelah itu Anda akan masuk ke dalam menu sketch. Sketch yang kita gunakan ini adalah bagian belakang dari desain layout yang kita gunakan, di mana ada 4 titik lubang sebagai pondasi untuk pembuatan enclosure atau casing. Untuk mempermudah penggambaran, kita sembunyikan dulu bagian board dari Arduino Nano ini. Setelah itu kita bisa leluasa untuk menghapus bagian-bagian dari sketch yang tidak dibutuhkan untuk pembuatan enclosure. Kita hanya membutuhkan bagian lubang di pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan pojok kiri bawah. Selain itu boleh dihilangkan. Kita seleksi bagian yang akan dihilangkan dengan hati-hati, lalu kita delete. Setelah dirasa bagian yang tidak dibutuhkan hilang, maka kita bisa mulai untuk menggambar bagian bawah enclosure. Gunakan circle untuk membuat gambar lingkaran tambahan di atas lingkaran ini. Dan begitu juga dengan lingkaran-lingkaran lainnya. Silakan ditambahkan sesuai dengan penjelasan berikut ini. Setelah selesai membuat lingkaran tambahan, kita akan membuat dinding dalam dari enclosure yang akan kita buat ini nanti, sesuai dengan langkah-langkah berikut ini. Setelah dinding enclosure bagian dalam selesai, maka kita akan melanjutkan dengan membuat dinding enclosure bagian luar untuk langkah-langkahnya seperti berikut ini.
Setelah selesai membuat sketch ini, maka kita bisa klik finish sketch untuk melakukan langkah selanjutnya. Kita cek terlebih dahulu sketch yang kita buat sebelumnya dengan cara memutar sesuai dengan sumbu rotasi yang ada. Kita juga bisa memunculkan layout PCB yang telah kita buat supaya tahu bahwa ini sudah persis seperti PCB yang telah kita buat. Perlu diingat bahwa orientasi bidang 3 dimensi harus menggunakan bagian ini. Ini harus sesuai supaya kita tidak lupa bahwa kita akan menggambar bagian bawah layout atau bagian bawah enclosure. Kita mulai pembuatan bagian base enclosure atau bawah enclosure sesuai dengan langkah-langkah berikut ini. Kita gunakan two sides direction untuk pembuatan base-nya dengan ketebalan base yaitu 3 mm, sehingga kita gunakan perpanjangan minus 8 mm dan 5 mm. Selanjutnya kita akan membuat penyangga, fondasi penyangga dari 4 lubang yang telah kita gambar di sketch sebelumnya. Untuk pembuatan fondasi tersebut, maka lakukanlah step atau langkah-langkah berikut ini. Kita seleksi lubang-lubang yang akan kita gunakan untuk fondasi. Setelah itu kita ekstrud menjadi bentuk 3 dimensi dan digabungkan. Pilih operasi join untuk menghubungkan antara dua buah bodi ini. Setelah selesai membuat fondasi, kita bisa membandingkan dengan layout PCB board yang telah kita buat. Sekarang kita akan membuat bagian dinding dari base enclosure yang telah kita buat ini dengan menggunakan bagian terluar dari sketch yang telah kita buat. Setelah selesai, kita bisa cek keseluruhan dari base enclosure yang telah kita buat.
Setelah cukup memeriksa bagian base bawah enclosure, maka kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu pembuatan enclosure bagian atas. Untuk langkah-langkahnya sama, yaitu kita pilih bagian enclosure base yang teratas. Setelah itu kita membuat sketch baru dengan menu Create Sketch. Kita akan menggunakan lagi layout board PCB Arduino Nano ini dengan cara klik bagian boardnya. Setelah itu kita pilih menu Create dan Proyeksi atau Project. Sama seperti tadi, untuk bagian-bagian yang tidak diperlukan bisa dihapus. Kita akan membuat beberapa lubang untuk baut dengan menggunakan circle dan diletakkan di 4 titik lingkaran fondasi. Kita akan juga membuat lubang pembantu untuk bagian pin header dan bagian tombol reset dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Setelah dirasa cukup, kita bisa finish sketch dan kita bisa bandingkan dengan layout PCB Arduino Nano.
Kita akan memulai membuat enclosure bagian atas dengan cara seperti berikut ini. Silakan diikuti langkah-langkah ini. Kita akan membuat penutup baut seperti pondasi base enclosure, di mana ini nanti penempatannya ada di casing atau enclosure bagian atas. Jangan lupa harus selalu dibandingkan dengan layout PCB Arduino Nano yang telah kita buat. Seperti ini, ada kasus ada offset, sehingga kita harus menghapus atau menaikkan bagian pondasi atas atau tempat baut ini. Selanjutnya kita akan membuat dinding bagian atas, dinding bagian enclosure atas. Setelah selesai, jangan lupa dibandingkan dengan enclosure bagian bawah. Di sini kita akan membuat lubang untuk bagian USB. Lubang ini ada di bagian enclosure atas dan enclosure bawah, di mana harus simetris dan harus sesuai dengan ukuran. Di sini kita akan mencoba untuk membuat gambar simetris sesuai dengan tampilan wireframe yang ada.
Setelah lubang USB selesai dibuat, maka kita harus membuat atau menambahkan lubang bagian baut atas, di mana lubang itu untuk bagian baut sehingga baut bisa masuk ke bagian fondasi base bawah enclosure. Setelah kita selesai membuat lubang baut, maka selesai sudah materi kita untuk kali ini, yaitu membuat enclosure dari layout PCB yang telah kita buat. Untuk menyempurnakannya, kita tambahkan baut, di mana baut ini kita bisa import dari project lainnya dengan cara buka file, lalu kita drag and drop file-file baut yang kita siapkan, lalu kita upload. Setelah itu kita bisa memasukkannya ke dalam gambar kita. Untuk file-file lain kita bisa mengambil salah satunya yaitu dari GrabCAD, yaitu adalah salah satu website gratis untuk CAD. Kita bisa langsung drag drop file baut yang telah kita upload tadi ke dalam file kita. Setelah itu kita langsung klik join supaya bisa berhubungan dengan lubang-lubang yang telah kita pilih sesuai dengan langkah-langkah berikut ini.
Nah, saat ini kita akan menambahkan warna-warna yang bisa kita tambahkan sesuai dengan selera ya. Untuk kali ini kita bisa melakukan rendering di bagian menu render, dan kita bisa melihat hasil render dari desain produk yang telah kita buat berdasarkan PCB layout yang kita desain di Eagle sebelumnya. Terima kasih banyak sahabat OJW. Lain kali bertemu dengan saya lagi, Dimas Kristofani Riananda, untuk membahas tentang penggunaan software CAD untuk membuat desain 3 dimensi lainnya. Sampai jumpa.